Dipersembahkan oleh peraturan pemerintah yang baru melarang sunat untuk perempuan. Bagaimana sikap Majelis Ulama Indonesia? Kita sudah mengeluarkan fatwanya, Bang, berkenaan dengan khitan perempuan itu, ya, antara wajib dan sunnah. Oke. Jadi sunnah itu artinya dianjurkan, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa. Kemudian ada yang mengatakan wajib untuk disunat. Hanya perlu diketahui adalah khitan laki-laki dan perempuan itu beda. Khitan laki-laki jelas dipotong, mohon maaf. Sementara kalau di perempuan itu dibersihkan. Ya. Cuman prakteknya seperti halnya yang ada di WHO itu, Bang. Caranya khitan itu ada 6 macam dan itu semuanya dilukai. Ya. Demikian juga ada beberapa praktek yang itu langsung dipotong dan itu sampai habis. Nabi makanya dulu mengatakan ikhfidhi wala tunhiki. Halus aja, jangan sampai dilukai dan sampai dirusak. Itu Nabi sampaikan. Jadi artinya menurut Bapak peraturan pemerintah ini melanggar norma agama? Ini bertabrakan dengan norma agama. Kita tidak mewajibkan, tapi tidak boleh dilarang. Jadi melarang suatu yang kita anjurkan atau kita bolehkan di dalamnya, kemudian oleh undang-undang ini, oleh peraturan, maksud saya peraturan ini adalah dilarang. Nah, ini melarang suatu yang kita anjurkan atau yang bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan agama. Ibu Maria? Ya, kalau jadi tadi Pak Kiai Khalil Nafis mengatakan bahwa itu WHO. Sebenarnya praktek yang di Indonesia, kalau dari data yang ada di Komnas Perempuan, itu terjadi di hampir seluruh daerah dan prakteknya tidak sekedar membersihkan, tapi betul-betul memotong. Pertanyaannya kenapa di undang-undang dan peraturan pemerintah tidak boleh sunat perempuan? Setuju atau tidak? Setuju, karena itu berbahaya. Hah? Setuju. Walaupun norma agama itu boleh, dianjurkan. Artinya gini, namanya P2GP, pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan itu berbahaya, membahayakan. Jadi ini itu yang menjadi alasan mengapa dilarang, karena memang berbahaya. Dan kalau dari sisi Komnas Perempuan, pemotongan genitalia perempuan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi menurut Ibu peraturan ini sesuai dengan Bapak, Ibu setuju? Setuju. Saya tidak setuju. Gini, Pak, Bang, begitu dulu, Bang. Jadi yang disampaikan Bu Maria Ulfa itu adalah praktek. Ya. Praktek yang salah dan itu praktek bukan khitan. Itu perusakan. Ya. Khitan yang ada dalam Islam itu tidak dirusak dan tidak dipotong. Oleh karena itu karena praktek yang salah, prakteknya dibenerin, bukan syariatnya yang dilarang, Bang. Oke. Artinya bukan aturan dalam Islam atau ketentuan Islam itu yang dilarang. Karena ketentuan dalam Islam tidak ada yang untuk mendorotkan, berdarahan, tidak. Maka Nabi mengatakan, ikhfidhi wala tunhiki. Pelan-pelan, jangan sampai merusak. Karena itu adalah bagian dari apa? Kebersihan bagi perempuan. Ya. Dan nanti ketika hubungan itu dalam Islam disebutkan oleh Nabi. Jadi menurut Bapak, menurut agama, Tapi sepanjang dilakukan secara benar, itu sah. Sah, yang tidak boleh dan melukai. Oke, Tapi ada jarak Mahesa, pandang. silakan. PP sendiri kan sebenarnya melarang ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Ya. Karena memang secara kompetensi tidak ada satu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan Jadi siapa itu. yang boleh mensunat perempuan? Ya mungkin melalui jalur agama silakan. Karena PP sendiri melarang itu. Jadi memang secara kompetensi. Berarti ada kantor pemerintah tidak akan melakukan, rumah sakit pemerintah tidak akan melakukan lagi sunat terhadap perempuan karena ini dilarang. Berdasarkan PP, karena memang bukan kompetensi tenaga kesehatan. Dan Bagaimana ini ada BKKBN? Apakah semua rumah sakit pemerintah sekarang ini dilarang melakukan sunat terhadap perempuan? Ya, sunat untuk laki-laki secara medis penting karena alat kelamin laki-laki itu tertutupi oleh kulit namanya prepotium. Prepotium itu kalau dilepas, dipotong, alat kelamin laki-laki menjadi bersih dan sehat. Kita bicara perempuan, Pak. Kalau perempuan. Bagi perempuan namanya klitoris, bukan penis. Klitoris itu relatif tidak ada prepotium yang tebal dan panjang seperti pada laki-laki. Sehingga sebetulnya untuk perempuan itu tidak perlu dilukai karena tidak perlu ada yang dipotong. Karena bagian klitoris itu tidak tertutup secara rapat seperti ada pada laki-laki. Sehingga kalau seandainya pengertiannya itu hanya membersihkan sama sekali tidak melukai, saya kira itu yang diharapkan. Tapi kalau ada melukai maka dari si medis tidak recommended. Begitu. Berarti Bapak. Bapak setuju larangan sunat terhadap perempuan? Yang melukai. Saya setuju melarang tapi yang melukai. Ya. Jadi kalau tidak melukai nggak apa-apa. Rumah sakit pemerintah boleh melakukan sunat sepanjang tidak melukai walaupun dilarang dalam undang-undang ini. Asal tidak melukai, benar nggak Pak? Ya, Ya,
Sebenarnya kalau cuma sekedar membersihkan memang itu prosedur. Definisinya, yang pertama definisinya, ketika menyebut khitan berarti sumber hukumnya adalah Islam. Di Indonesia ini sumber hukum kan ada 3, Bang. Dari warisan Belanda itu adat dan Islam. Ketika menyebut terminologi Islam, maka kembalikan definisinya pada Islam. Benar. Nah, ketika dia menggunakan definisi yang saya akan tadi Bu Maria Ulfa adalah dengan dipotong, dilukai, praktek, dia bukan definisi dalam Islam. Kesalahan praktek kok menjadi syariah yang disalahkan. Nah, oleh karena itu saya apresiasi kepada Pak Hasto, mari kita luruskan ketika menggunakan definisi di dalam agama, kembalikan pada terminologi agama. Yang di agama itu adalah ikhfidhi wala tunhiki. Enggak ada yang mengatakan disuruh perlukan. Wala tunhiki kata Nabi. Dan kembali pada ini, kalau memang mau menggunakan jangan dilukai tapi jangan menyebut khitan, is okay. Tapi ketika menyebut sumbernya ada dari hukum Islam, kemudian definisikan di luar Islam, menurut saya tidak fair. Ibu Maria, pendapat Ibu Maria dibantah Majelis Ulama Indonesia. Pendapat Ibu gimana? Ya, tapi praktek apapun namanya, apapun bentuk prakteknya, di balik khitan perempuan itu adalah ada ideologi. Ideologi yang dari sejumlah penelitian, baik yang dilakukan Komnas Perempuan, oleh PSKK UGM maupun oleh beberapa lembaga penelitian lainnya, bahwa ideologi di balik khitan perempuan itu adalah untuk mengendalikan hasrat seksual perempuan supaya tidak binal, supaya ada mitos. Enggak, Bu. Tidak mungkin. Saya yang tahu di agama. Kalau Ibu penelitian ada yang seperti itu mungkin. Iya, tidak ada. Artinya itu fakta, bahwa penelitian ini kan fakta. Karena penelitian dilakukan di 10 provinsi. Masih bayi, Bu. Masa mengendalikan hasrat seksual orang dewasanya, perempuannya masih bayi? Ibunya, neneknya yang meminta dihitan itu karena punya cara pandang itu. Saya ingin kembalikan ideologi agama, maka kembali pada hadis ideologi agama, bukan penelitian. Ideologi budaya. Itu kan ideologinya. Ini kan ada budaya juga, ada budaya bahwa hitan perempuan itu adalah basisnya selain setelah Islam datang, lalu kalau itu ada budaya sebelum Islam, Bu, yang diakui sebagai syariah menjadi syariah, nggak lagi budaya, Bu. Tapi sampai dengan hari ini praktek perempuan itu dilakukan tidak berdasarkan kalau misalnya dari MUI mengeluarkan kaidah-kaidah itu, mereka tidak melakukan itu. Di daerah itu orang yang dikhitan itu nyatanya baik, subur, sementara yang di Eropa orang nggak dikhitan juga tidak lebih baik pada prakteknya. Saya juga menyayangkan mana hasil penelitian itu bisa lebih komprehensif. Oleh karena itu kalau menggunakan dari aturan-aturan Islam, maka kembali pada definisi Islam. Ini masalahnya ngambil definisi terminologi Islam yang dipakai praktek dan penelitian, kemudian dipakai secara medis. Mari kembalikan yang fair. Kalau itu disebut dengan pelukaan, mendorotkan, kita nggak ada masalah. Tapi ketika menyebut khitan, menyebut sunat, dia sudah menggunakan terminologi Islam. Maka ideologinya kembali pada ideologi Islam. Kalau bicara soal adab, memang dari Mesir kuno, tapi ketika diakui di dalam Islam, itu menjadi Islam. Karena apa? Karena kita mengikuti pada perintah Nabi. Jadi tidak berarti kalau budaya akan selamanya menjadi budaya, tidak. Ketika al-ada menjadi muhakkamah, apalagi al-ada mansusun bin nasi, maka sudah menjadi hukum, tidak lagi disebut adatnya. Ya, jadi kontroversinya tapi praktek ini yang jadi praktek khitan perempuannya ini yang sebenarnya yang masih banyak melakukan perlukaan. Itu berarti fakta, disiapin itu fakta. tenaganya, bukan syariahnya yang dilarang. Pemerintah itu berkewajiban untuk memenuhi bagaimana menjalankan syariah di dalam Islam, dan pemerintah menyediakan itu. Pak Mahesa, terakhir. Polemiknya ini karena penggunaan terminologi hitan dan kemudian teknik Pak Bahotman. Ya. Sedangkan PP ini sebenarnya menjaga Fasiankes tidak melakukan tindakan itu karena memang bukan kompetensinya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Yai sebenarnya kan ini kan bicara tekniknya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto sebenarnya sudah menjadi prosedur ketika bayi lahir kemudian dibersihkan kalau dia jenis kelamin perempuan dibersihkan klitoris, itu menjadi prosedur karena memang setiap bayi yang lahir itu dibersihkan, itu menjadi prosedur. Nah, apakah itu dinamakan khitan menurut syariah? Nah, itu menjadi persoalan lain gitu ya. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Sepertinya masih banyak hal yang belum jelas, terutama mengenai pemerkosaan. Kalau penyidikannya berbulan-bulan, bayinya sudah keburu membesar, janinnya sudah keburu membesar, bagaimana bisa diaborsi? Demikian juga mengenai sunat terhadap perempuan terjadi perdebatan. Kedaruratan juga. Kalau orang di daerah terpencil, katanya harus ke rumah sakit pemerintah. Apakah sudah ada komite di sana? Masih mengambang peraturan ini tentang aborsi, kedaruratan medis untuk aborsi maupun sunat terhadap perempuan. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Hot Room, karena inilah yang paling hot di seluruh TV. Selamat malam. Pak, silakan Pak ke depan, Pak.